Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar bersama dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Inggit. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau nanya nih, how are you kids? I hope you all healthy and happy. Nah, sudah siap untuk pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini? Oke, kita langsung saja mulai pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu nih tahu tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Lalu yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Lalu yang selanjutnya, siswa dapat menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Lalu yang selanjutnya lagi adalah siswa dapat membuat laporan menggunakan kosakata yang tepat. Lalu yang selanjutnya lagi, siswa dapat membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Lalu yang terakhir, siswa dapat membuat kalimat menggunakan kosakata yang baru. Cukup banyak ya anak-anak, tapi sebenarnya ini tuh sebagian besar kita sudah belajar di materi-materi sebelumnya, seperti belajar untuk menentukan arti dari sebuah kosakata yang baru. Kita kan sudah tahu ya caranya, yaitu dengan mencari di KBBI ataupun bertanya kepada orang yang lebih tahu. Oke, nah selanjutnya kita akan perhatikan arti dari surat Ar-Ra'd ayat 4 yang artinya adalah, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanam-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oke anak-anak, dari surat ini berarti menjelaskan bahwa Allah tuh menciptakan setiap tanaman ataupun setiap pohon-pohon itu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Nah kalau misalnya kita sebagai orang yang berpikir, pasti kita akan tahu bahwa oh luar biasa ini adalah ciptaan Allah gitu. Nah akan lebih baiknya kalau misalnya suatu hari atau kita meluangkan waktu ya untuk bisa memperhatikan tumbuhan-tumbuhan misalnya, ataupun hewan-hewan ataupun ciptaan Allah yang lain, dan akhirnya dengan dari situ kita akan bersyukur ya dan mengakui bahwa Allah itu maha yang luar biasa, mengakui tentang kebesaran Allah begitu. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi bahasa Indonesia kali ini. Nah, kita akan masuk atau pelajaran hari ini tuh yaitu tentang subtema 4, tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah menyusun laporan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Oke, anak-anak, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita sudah belajar bagaimana cara mengetahui atau mencari tahu arti dari kosakata baru yang baru kita temukan, yaitu dengan cara mencari di KBBI ataupun bertanya kepada orang yang lebih tahu. Nah, dengan kosakata baru tersebut kita bisa menyusun laporan sesuai dengan hasil pengamatan kita ataupun dari hasil yang sudah ada gitu. Jadi kita bisa menyusun menggunakan kalimat-kalimat dan yang di dalamnya itu terdapat kosakata baru yang sudah kita tahu artinya gitu. Nih, di sini Ibu sudah tampilkan contoh tabel hasil pengamatan wortel dan bawang bombay, tumbuhan wortel dan tumbuhan bawang bombay ya. Yang pertama nih, di sini ada wortel dan bawang bombay. Cara perkembangbiakannya, untuk wortel sendiri berkembang biak dengan cara umbi akar. Terus kalau bawang bombay dengan umbi lapis. Lalu bagian yang dikonsumsinya adalah kalau wortel itu adalah akarnya. Kalau bawang bombay itu adalah umbi lapisnya. Nah, persamaannya adalah
wortel ataupun bawang bombay sama-sama tumbuh di bawah permukaan tanah atau di dalam tanah. Nah, selanjutnya perbedaannya apa sih perbedaannya? Perbedaannya adalah untuk wortel sendiri, bagian yang dimakan merupakan akar. Nah, anak-anak, jadi sebenarnya kalau wortel itu, wortel yang warna oranye itu adalah sebenarnya akar dari tumbuhan itu, tapi akar yang sudah dimodifikasi, maksudnya yang sudah termodifikasi. Jadi memang sudah aman untuk kita konsumsi, sudah aman untuk kita makan. Nah, kalau di bawang bombay, bagian yang dimanfaatkan atau yang sering kita makan atau sering buat masak dan lain-lain itu adalah merupakan daun, tapi tidak murni daun. Jadi bawang bombay itu bagian yang berlapis itu adalah daun yang termodifikasi gitu. Jadi bertumpuk jadinya bentuknya bawang bombay bulat seperti itu. Gitu anak-anak. Nah, dari tabel yang sudah tersedia itu ternyata kita bisa buat laporannya. Laporan secara tertulis gitu kan. Bisa paragraf gitu. Nah, ini udah ada contohnya. Wortel dan bawang bombay merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi-umbian. Sama-sama umbi-umbian kan? Nah, keduanya sama-sama tumbuh di bawah permukaan tanah. Bagian wortel yang sering kita konsumsi merupakan bagian dari akar tumbuhan wortel. Sedangkan bawang yang sering kita manfaatkan merupakan daun. Gitu. Mudah kan untuk membuat laporan dengan menggunakan kosakata baru. Nah, selanjutnya kita akan belajar melengkapi informasi berdasarkan teks menggunakan kosakata yang tepat. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan sebuah teks ya yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan dengan Biji. Oke, Ibu bacakan, tapi anak-anak juga perhatikan teksnya ya, bacaannya. Jadi kalian bisa baca juga di rumah. Nah, di sini Ibu akan baca juga. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Daur hidup tumbuhan tersebut dimulai saat biji ditanam. Jika biji ditanam, akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Akhirnya, tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Nah, itu dia tadi teks yang berjudul Perkembangbiakan Tumbuhan dengan Biji. Nah, anak-anak, dari teks yang tadi kita sudah baca bersama-sama, kita bisa menjawab ataupun melengkapi informasi yang memang sesuai dengan teks yang tadi kita baca. Caranya gimana? Kalau misalnya di sini Ibu sudah sediakan beberapa teks yang masih rumpang, artinya masih ada titik-titiknya, masih ada yang kosong. Nah, di situ anak-anak harus bisa melengkapi titik-titiknya itu. Nah, yang pertama ya, tadi berdasarkan teks yang barusan kita baca. Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan Oke, nanti kita jawab bersama-sama. Lalu kita baca soal yang kedua. Setelah biji ditanam akan tumbuh. Pasti udah ada yang tahu nih jawabannya. Tapi kita baca dulu soal yang ketiga juga. Kacang hijau merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan Oke, kita jawab yang pertama. Salah satu cara perkembangbiakan tumbuhan yaitu dengan biji. Ya, betul, dengan biji. Lalu yang kedua, setelah biji ditanam akan tumbuh kecambah yang memiliki akar dan daun. Lalu yang ketiga, kacang hijau merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Tadi kan di teks ada ya, ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji.
Contohnya adalah kacang hijau, mangga, dan padi. Jadi untuk yang ketiga ini jawabannya adalah biji, karena kacang hijau merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Gimana? Gampang kan melengkapi informasi berdasarkan teks yang sudah kita baca? Salah satu kuncinya adalah kita pahami dulu dan kita baca secara teliti dan fokus terhadap teks yang kita baca gitu. Jadi nanti ketika kita diperintahkan untuk melengkapi informasi atau melengkapi teks yang berdasarkan informasi dari teks yang sudah kita baca, itu kita bisa jawab dengan mudah gitu ya anak-anak. Oke, nah tadi kita sudah melengkapi informasi dari teks yang tersedia. Sekarang kita akan menuliskan ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Nah anak-anak, kalian pasti sudah tidak aneh lagi kan, Indonesia itu memiliki beragam tumbuhan, sangat banyak pokoknya. Nah, setiap tumbuhan itu memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, contoh tumbuhan yang berasal dari Indonesia adalah yang pertama, Rafflesia arnoldi. Kalian bisa lihat gambarnya di tayangan yang sudah Ibu tampilkan ya. Terus ada yang kedua, kantung semar. Lalu yang ketiga ada bunga anggrek. Lalu ada juga bunga melati. Di antara ketiga ini yang paling kalian sering dengar yang mana ya? Oke, bunga melati, terus bunga anggrek. Nah, pernah nggak kalian lihat secara nyata tumbuhan Rafflesia arnoldi, atau tumbuhan yang kedua yaitu kantung semar? Oke, selanjutnya kita akan belajar nih, ada informasi tentang ciri-ciri tumbuhan kantung semar. Karena tadi kan yang sering kalian lihat itu kan tumbuhan anggrek sama bunga melati. Tapi sekarang Ibu mau kasih informasi nih tentang tumbuhan kantung semar. Oke, di sini udah ada teks dan juga gambar tentang tumbuhan kantung semar. Kalian bisa baca dan juga perhatikan atau dengarkan apa yang Ibu bacakan ya. Ini ada tumbuhan kantung semar. Dari namanya sendiri sudah terlihat jelas betapa uniknya tumbuhan ini, di mana seperti namanya, bunga kantung semar mempunyai wujud yang menyerupai kantung semar. Sudah itu, keunikan yang dimiliki bunga kantung semar yakni sistem mereka menerima makanan. Sistem mereka menerima makanan. Oke, seperti yang diketahui, bunga kantung semar memakan serangga, lalat maupun nyamuk. Hal yang demikian bisa terjadi sebab bunga kantung semar mempunyai semacam cairan khusus di dalam dirinya. Cairan khusus inilah yang menarik perhatian dari lalat maupun serangga lainnya untuk mendekat, sebelum nantinya kantung dari bunga kantung semar akan menutup dan memakan lalat maupun serangga yang mendekat. Hal yang demikian gitu. Jadi kantung semar itu, ini misal ini bunga kantung semar ya. Nah, di dalamnya itu ada cairan. Nah, terus jadi cairannya itu nanti serangga-serangga itu kan mendekat, terus nanti kalau udah nempel nih di ujungnya, nah kantung semarnya langsung nutup, gitu. Nanti jadi dia langsung makan serangga dan juga atau nyamuk ataupun serangga-serangga lainnya yang memang sudah terperangkap masuk di dalam kantung semarnya. Oke, seru gak sih? Ternyata ada tumbuhan yang seperti itu loh. Nah, siapa yang di antara kalian pernah lihat kantung semar? Ibu aja kayaknya masih belum pernah lihat, tapi lihat di video dan lain sebagainya itu pasti udah ada ya. Oke, nah selanjutnya tadi kita belajar tentang ciri-ciri tumbuhan khas Indonesia. Nah, selanjutnya adalah membuat teks atau kalimat percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Nah,
Namanya juga teks percakapan, berarti kan harus ada 2 orang minimal, itu minimal 2 orang, atau misalnya kalau lebih itu bisa gitu, atau boleh atau nggak apa-apa gitu. Nah, tapi minimal kalau disebut percakapan itu adalah 2 orang. Nah, dalam teks percakapan terdapat 2 tokoh atau lebih. Perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks. Di sini Ibu sudah tampilkan juga ya teks percakapan tentang yang berjudul tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, Ibu akan bacakan, kalian juga perhatikan teks yang Ibu bacakan ya. Ini percakapan antara Dayu dan juga Ayah. Dayu, Ayah, apa yang dimaksud tumbuhan berkembang biak dengan spora? Terus Ayah menjawab, tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan paku. Apa kamu pernah melihat tumbuhan paku? Pernah, kemarin aku melihat ada tumbuhan paku di dekat pohon belakang rumah ya. Ayah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya hidup atau tumbuh di tempat yang lembab. Selain tumbuhan paku, ayo apalagi tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Dayu, tumbuhan yang hidup di tempat lembab ya. Apa tumbuhan lumut juga berkembang biak dengan spora? Aku sering melihat lumut di tempat yang lembab. Ayah, wah, anak Ayah hebat. Selain tumbuhan paku, lumut juga berkembang biak dengan spora. Nah, itu dia tadi percakapan antara Dayu dan Ayah yang membicarakan tentang tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Apa yang menjadi topik bahasan dalam teks di atas? Coba apa jawabannya? Nah, kita jawab ke pertanyaan yang kedua dulu. Di mana tempat hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Tadi juga ada ya jawabannya di teks. Oke, ke pertanyaan yang pertama. Jawabannya apa? Coba. Apa yang menjadi topik bahasan dalam teks di atas? Topik itu apa sih, Bu? Topik itu adalah inti bahasan atau apa sih yang dibahas di dalam teks di atas gitu. Apa? Ya, percakapan di atas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Jadi dari teks tadi kalian bisa buat kalimat nih. Bisa kalimat yang kalian ingin bilang bahwa topik tadi itu tentang ini loh. Kalimatnya bisa contoh, percakapan di atas yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan spora gitu. Lalu yang kedua, di mana tempat hidup tumbuhan yang berkembang biak dengan spora? Di mana? Oke, ada ya tadi Ibu udah bacakan juga. Kalian buat kalimatnya. Misal kalian misalnya mau bikin kalimat dengan kata-kata kalian sendiri boleh. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya tumbuh di tempat yang lembab. Itu contoh kalimat yang bisa kalian gunakan. Kosakata baru apa sih yang kalian baru temukan di kalimat yang kalian buat? Oke, kalau Ibu ini di nomor 2 ini kosakata baru yang Ibu buat untuk menjadi kalimat ini adalah lembab. Gitu. Jadi terus Ibu buat deh kalimatnya. Jadi itu kalimatnya itu tumbuhan yang berkembang biak dengan spora biasanya tumbuh di tempat yang lembab gitu. Oke, langsung itu dia tadi materi untuk pembelajaran kita kali ini. Cukup panjang ya, tapi semoga anak-anak seru dan juga bisa mendapatkan informasi baru nih, apalagi tentang tadi tumbuhan atau tumbuhan khas Indonesia dan juga ciri-cirinya. Tadi ada kantung semar. Terus tadi kita belajar juga tentang spora, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Oke, selanjutnya adalah tugas atau evaluasi. Perhatikan gambar tumbuhan khas Indonesia berikut ini. Yang pertama ada Rafflesia arnoldi. Yang kedua ada bunga anggrek. Nah,
Ini ada 2 gambar yang merupakan tumbuhan khas Indonesia. Nah, petunjuk untuk melaksanakan tugasnya adalah yang pertama, pilihlah salah satu dari 2 tumbuhan khas Indonesia di atas. Jadi kalian pilih, mau pilih Rafflesia arnoldica atau mau pilih bunga anggrek. Lalu yang kedua, carilah informasi tentang ciri-ciri tumbuhan yang kamu pilih. Kalian bisa carinya itu di buku ataupun misalnya searching boleh, secara online gitu ya, bisa, boleh. Lalu yang ketiga, tulislah ciri-ciri dari tumbuhan yang kamu pilih. Jadi dituliskan. Setelah kalian tadi searching, cari tahu atau tadi buka-buka buku, cari tahu tentang informasi Rafflesia arnoldi atau bunga anggrek, kalian tuliskan ciri-cirinya itu di buku. Nah, tuliskan dalam bentuk paragraf, minimal 3 kalimat. 3 kalimat itu berarti 3 kali titik ya. Misal, tadi kan kantung semar merupakan tumbuhan khas Indonesia. Kantung semar memiliki cairan di bagian dalam kantungnya. Nah, kantung semar merangsang serangga dan mengatupkan kantungnya untuk memakan serangga tersebut. Itu misalnya, itu 3 kalimat. Nah, jangan lupa tuliskannya itu dalam tulisan tegak bersambung. Jangan sampai salah ya. Nanti kalau salah kalian harus ngulang 2 kali. Jadi dari awal sampai akhir kalian tulis pakai tulisan tegak bersambung. Ibu yakin kalian bisa. Oke? Nah, selanjutnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Ingat, wali kelas 3A siapa? Atau 3 Abdurrahman bin Auf. Wali kelasnya adalah Ibu Nuri. Lalu kelas 3 Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Ibu Kiki. Dan kelas 3 Said bin Zaid adalah Ibu Inggit. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dan juga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian mengerti dengan baik ya. Thank you for your attention. See you later.